Yang depan, Rey. Hora shalom semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Luar biasa. Ini cita-cita saya dulu. Dulu cita-cita saya masuk PLN, Pak, Bu. Sekarang udah masuk, cuman nggak pegawai ya. Cuman tampil aja. Izin Bapak Sekjen, izin ya, saya ingin menghibur Pak ya. Mudah-mudahan. Oh ini, Bu, sumpah Bu, ini sorry Bu ya, saya tadi salah ngira Bu. Ibu mirip Ibu Puan. Iya kan Pak? Tadi disorot kan? Saya kaget di belakang, oh ada Ibu Puan gitu. Terkejut saya loh. Oh, ya maksudnya nggak ada masalah kalau Ibu Puan datang gitu, cuman saya nggak dibilang gitu loh. Mirip Bu, cantiknya sama gitu. Malu-malu. Suaminya yang mana Bu? Ada bawa suami? Enggak, saya mau. Enggak, bercanda Ibu. Aduh. Mohon maaf Ibu, dari mana Ibu? Divisi apa atau migas? Divisi migas Bu. Ibu kayaknya petinggi Bu ya. Saya ada adik nih Bu, nganggur Bu. Kalau boleh, ya namanya juga usaha ya. Kan kalau dalam Alkitab kan itu, mintalah maka akan diberi kan gitu. Ini kita minta nih. Aduh Ibu, terima kasih Ibu semuanya. Ada Bapak Romo juga tadi, Bapak Romo. Oh udah pulang? Oh padahal saya tuh pengen juga loh ditonton Romo gitu, ditonton pendeta. Kadang kan selama ini saya yang nonton pendeta kan. Sesekali gitu pendeta yang nonton saya kan. Kalau bisa, tapi ya udahlah, semoga Romo sampai dengan selamat. Oh ya, kenalin dulu. Untuk yang belum kenal, perkenalkan nama saya Bonar Manalu. Ada marga Manalu di sini? Hanya saya, oke, tidak apa-apa. Memang Manalu populasinya sedikit ya, udah sedikit, tidak kompak kami memang, jarang jalan. Yang serumpun dengan Manalu gitu, Purba Simamora ada? 1, 2, ya kan nggak kompak kan, yang satu di sini, satu di sana. Ha. Itulah kami ini memang. Wah, ya. Mama saya bodoh Raja Guguk, ada Raja Guguk? Ari Tonang, cewek ada nggak ada? Saya nyari jodoh juga ini, coba. Saya udah punya pacar. Ya tapi kan namanya prinsip saya itu pusat diperkuat, cabang diperbanyak. Ada yang mau jadi cabang saya nggak? Kakak mau? Boleh, ayo. Habis ini ya. Iya. Ya, itu. Tapi prinsip itu hanya untuk anak muda, bapak-bapak ya. Jangan dipakai juga sudah berkeluarga, jangan diperbanyak cabang Pak. Perbanyak masukan aja kan untuk keluarga. Aduh. Masih Bapak makan pisang, lapar Pak? Lapar ya? Enggak apa-apa yuk. Emang kenapa kalau lapar makan pisangan? Enak pisangnya Pak? Enak Pak ya? Oh orang kaya gitu Pak ya, pisangnya dipotek. Oh saya tuh langsung pak hak gitu Pak. Beda, iya beda kelas memang Kak. Saya memang orang susah Pak. Bapak ini ngejek kali ah. Ya nggak apa-apa ya. Ya senanglah tampil di sini akhirnya setelah kurang lebih 2 tahun kita merayakan Natal atau ibadah online, akhirnya bisa kita ketemu tatap muka langsung ya kan, bisa salaman gitu. Aduh luar biasa. Karena saya tuh lebih suka ibadah yang begini Bapak Ibu. Saya suka yang ketemu langsung gitu. Karena ada banyak hal yang hanya bisa kita lakukan ketika tatap muka ibadahnya. Contoh, mungkin kalian sering ada pendeta yang khotbahnya sepenggal-sepenggal tahu? Yang ujung kalimatnya dipotong untuk disahutin sama jemaat. Ada ya? Yang misalkan ini jemaat-jemaat Tuhan kita harus rajin dan gitu. Ada pendeta yang gitu. Nah itu tuh cuma bisa disahut kalau ibadah langsung. Iya kan? Kalau online kan nggak bisa. Pendetanya kita harus rajin dan wah nggak ada yang jawab. Diketik gitu kan? Nggak ada. Cuman di ibadah langsung gitu. Suka saya. Tapi memang ketika begitu terjadi, kita pun jemaat harus jawab gitu. Jangan biarkan pendetanya tidak mendapat respon. Kan akan lain rasanya gitu ya. Harus rajin dan jemaat ratusan orang diam aja kan. Nggak mau kami jawab, biar gitu. Nah, itu pendetanya bingung, harus dijawab gitu. Terus ada, woi anak siapa itu Bu? Ditidurkan dulu Bu, nggak apa-apa Bu. Aduh. Nggak lahir di sini kan itu Bu? Tahu datang-datang hamil pas ini lahiran kan. Oh maaf dek.
Aku memang dibenci anak-anak. Aduh. Oke ya. Udahlah. Sebentarnya Bang. Ya udah Bu. Ya biasanya anak-anak lihat setan nangis memang ya. Adek, percayalah saya ini hamba Tuhan juga, Dek. Memang tidak taat. Cuman nggak langsung jadi setan saya, Dek. Langsung nangis dia. Ketawa udah. Ya. Ya itulah, jadi senang lagi ketemu langsung gitu. Dan salah satu yang saya suka ketika ibadah langsung itu adalah persembahan yang maju ke depan. Itu biasanya untuk anak muda nih, ini paling ditunggu nih. Karena itu momen kita bisa tebar pesona Bapak Ibu. Iya kan? Persembahan maju ke depan saya suka tuh. Jalan gitu, saya ditaruh pas pulang kan langsung kayak nengok gitu. Perasaan orang ngeliatin kita aja gitu, padahal enggak juga gitu. Kita pede aja, ayo gitu. Pernah sekali aku gitu diliatin orang semua, Bu. Seletingku enggak kancing. Jadi lu seletingmu, oh iya. Itu senang gitu, ibadah langsung gitu. Terus apa lagi? Tapi gini, ini keresahan saya sebenarnya Bapak Ibu semua. Nggak tahu kalian akan setuju atau enggak. Tapi keresahan saya salah satunya adalah ketika ibadah, biasanya hari-hari besar kayak Natal tahun baru gitu, pemuda-pemudi atau remaja seumuran saya, umuran di bawah saya udah tua, nggak pemuda lagi. Pokoknya banyak pemuda-pemudi khususnya cewek yang ketika ibadah datang ke gereja itu menggunakan, ini nggak semua ya, oknum, pakaian yang mohon maaf agak seksi gitu. Saya pernah ibadah di gereja dan ketemu wanita yang seperti itu, dan menurut saya itu salah gitu ya kan. Salah nggak sih? Enggak, cuman saya yang menganggap itu salah. Aku nggak bilang salah juga sebenarnya, aku nggak tahu kan hak yang menentukan salah benar yang di atas ya. Cuman saya pernah baca di Alkitab di 1 Timotius 2 ayat 9. Bunyinya, coba ditayangkan. Nggak hafal Bang, nggak hafal. Pokoknya kira-kira bunyinya, demikian juga perempuan hendaklah ia berpakaian yang sopan, jangan berkepang-kepang, jangan beremas, pakaian yang santun, kira-kira seperti itu. Bahkan di Alkitab sudah dituliskan gitu untuk berpakaian yang sopan, tapi ada aja cewek yang datang ke gereja pakaian yang seksi kali gitu. Maksudku dia datang ke ibadah aja udah melanggar satu ayat. Dan dia datang gitu. Aku pernah Bu, ini true story, saya nggak bohong. Aku gereja di Pekanbaru waktu itu. Terus nggak lama ada cewek datang pakai baju terusan, tahu ya? Yang satu terusan gitu. Nah, ini mohon maaf tapi agak seksi gitu. Yang kalau misalkan ini ditarik, ini naik. Dia duduk nih, ininya turun, ditarik dia, ini yang naik. Diturunin, ini yang turun gitu. Itu dia kerjaan selama ibadah. Nggak ada kuasa Alkitab ya, bajunya kau urusin, aku bilang. Gitu terus. Maksud aku itu tadi ayatnya aja udah ada yang melarang itu gitu, yang bukan melarang lah, yang mengasih tahu yang benar gitu, tapi dia masih melakukan. Terus yang kedua, untuk cewek-cewek, kalau kalian datang pakai ke ibadah pakai baju yang agak seksi, itu mengganggu kami kaum kaum Adam. Iya, saya laki-laki dan semua laki-laki di sini terganggu. Lebih ke dilema sih. Iya, dilema. Waktu itu aku ibadah di sebelah dia tuh dilema, Bu. Dalam hatiku ini kalau kulihat dosa, kalau nggak dilihat sayang ya. Kayak mana ini Tuhan, tolong bantu hamba Tuhan gitu. Tapi ya namanya aku, imanku kuat ya, jadi sepanjang ibadah aku tetap fokus. Cuman kadang-kadang nengok tipis lah. Ya masih ngasih tahu gitu, Dek, jangan gitu. Tapi ada nomor WA-nya waktu itu kalau. Ya itulah maksudnya. Terus ibu-ibu juga, ini saya nggak ngajarin sekali lagi Bu ya, saya hanya menafsirkan apa yang saya baca gitu. Ada ibu-ibu yang ketika Natal itu sengaja datang terlambat, supaya ketika semua jemaat itu sedang fokus, semua emasnya berbunyi. Jadi ibadah, ini 5 jari nih ya, 5-5-nya ada cincinnya nih. Jadi kaku gitu Bu, kalau salam orang kayak gini nih, nggak bisa diginiin. Emas semua, gelang sampai leher ada emas semua gitu. Sengaja tuh datang terlambat ke gereja, pakai sepatu heels kan, orang lagi berdoa dia tak tuk cing tak tuk.
Itu kan mengundang iri gitu. Maksudnya kembali lagi ayat tadi gitu, udah dibilang gak usah beremas-emas gitu. Makanya mamaku melakukan hal itu. Mamaku itu ke gereja gak pernah pakai baju yang mahal, gak pernah pakai emas, karena memang gak punya. It's 20 hours. Apa itu? Itu gak punya gitu. Jadi kita sederhana-sederhana saja gitu. Dan momen Natal ini adalah momen untuk menyatukan keluarga, kita berkumpul ya Bapak Ibu semuanya ya. Ada satu hal yang kuperhatikan, biasanya di keluarga Batak, tapi nggak tahu di keluarga yang bukan Batak ya. Di keluarga Batak itu, ketika bapak yang memimpin doa, nggak pernah jelas isi doanya apa. Betul nggak? Cuman jelas bagian awal sama amin. Isinya nggak apa, entah apa dibilangnya. Bapakku gitu soalnya. Kita berdoa nih, mau makan lah contohnya, mau makan, mari kita berdoa. Amin. Apa? Bapak bilang apa Bapak? Aku bilang. Jawabannya itu kalau aku bilang, aku tanya nih, misalkan aku nanya, Bapak ngomong apa tadi di doanya? Jawabannya itu selalu standar, selalu dia bilang, udahlah ngertinya Tuhan itu. Gitu. Suka-sukanya aja loh. Ngertinya Tuhan itu katanya. Tapi giliran berbisi, terdengar. Dia mau bisi nih. Dengar orang semua. Sering nggak lihat bapak-bapak yang nelpon, udah pakai speaker, lebih kuat suaranya daripada suara speaker itu. Di mana? Jalanlah, ama goyang, gitu-gitu. Bapak-bapak orang Batak ini tidak tahu menempatkan suara. Itu bapak. Beda sama opung. Biasanya opung boru. Opung boru ini kalau berdoa, apapun kondisinya, kalau udah dia yang berdoa, pasti doa syafaat yang dipakai. Iya enggak? Opungku gitu masalahnya. Kita makan, lauknya cuma ikan asinnya. Yang didoakan presiden, negara, gubernur, perang di luar negeri didoakan. Enggak ada yang salah, cuma waktunya tidak tepat. Ini kan lapar ya. Nggak usah didoakan dulu presiden, nanti itu presiden nggak lapar loh, Pung gitu. Aku pernah gitu Bapak Ibu, berdoa nih beliau berdoa seperti biasa lah, pakai doa syafaat. Oh aku udah lapar kali Bu. Yang terjadi apa? Berdosa lah aku. Masih berdoa udah kumakanin nasiku. Aku makan Bapak, Ibu, makan status pas amin habis. Opung ku nanya, kok habis nasimu? Dimakan kucing Pung, ku bilang. Opung nggak doakan kucing juga soalnya. Dimakan lah gitu. Suka kali Opung doa syafaat di mana-mana. Ikan asinnya nggak didoakan, presiden didoakan maksudku. Sorry ada suara. Bang jangan dirusak mic-nya Bang. Ya itulah kebiasaan orang Batak gitu yang selalu aku senangi ketika pulang kampung gitu. Biasanya kalau aku biasanya Natal itu pasti pulang kampung gitu dan ketemu dengan teman-teman gitu. Dan yang paling aku ingat adalah ketika aku kecil, Natal gitu, bermain sama teman-teman, main mercun. Itu senang kali aku Bapak Ibu. Cuman kami itu nggak sadar selama ini kami main mercun tepat di sebelah gereja. Jadi pendeta lagi khotbah, kami main mercun. Untung selama ini pendetanya nggak ada yang latah gitu. Iya kan? Masa kalau misalkan pendetanya latah gitu lagi khotbah, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih oleh Yesus Kristus tiba-tiba dar gitu, astaga deh, gitu. Kan nggak enak kan gitu. Apalagi kalau latahnya ekstrim gitu, yang sampai hayam gitu kan. Aneh nggak lihat pendeta jemaat-jemaat Tuhan hayam gitu. Itu aneh tuh. Itulah yang aku senangin dari Natal gitu. Cuman biasanya di Natal ini salah satu budaya yang sampai sekarang menurutku masih ada adalah budaya saling mengucapkan Natal ke keluarga, ke kerabat ya. Dulu nggak tahu di zaman-zaman adik-adik ini, tapi di zaman kita bapak-bapak dan sampai umur angkatanku ya, ucapan itu melalui SMS. Yang jika tangan tak bisa berjabat, raga tak bisa bertemu, izinkan saya menyampaikan selamat hari Natal dari pesan ini, gitu kan? Bapak pernah ngirim gitu Pak? Enggak pernah Bapak, enggak ada pulsa. Masa enggak pernah?
Keluarga saya sering gitu Pak. Tapi sekarang udah mulai bergeser dia. Budayanya tetap ada, tapi ada improvisasi. Jadi udah mulai dari WhatsApp. Tidak lagi dari SMS, dari WhatsApp. Cuman namanya teknologi canggih, improve-nya juga ada. Dari WhatsApp dia ngirim, tapi pakai stiker-stiker. Biasanya stiker pohon Natal. Ada tuh gombalan-gombalan pohon Natal ada tuh. Apakah aku harus jadi pohon Natal biar bisa foto samamu? Nah, ada tuh yang gitu-gitu. Dan ada satu stiker yang menurut, aku nggak tahu ini benar atau salah, tapi menurutku aneh aja. Ada orang, aku pernah dapat nih pesan Natal, ucapan selamat Natal dari orang. Dia ngasih ucapan, terus dia ngirim stiker Yesus. Ada stiker Yesus. Aku nggak bilang itu salah dan benar ya, aku nggak tahu. Tapi stiker Yesus, stikernya Yesus lagi begini. Di bawahnya tulisan sini Yesus peluk. Jadi selamat Natal, sini Yesus peluk gitu. Ya aku nggak mau lah dipeluk Yesus sekarang. Ya, mati kan itu, meninggal loh itu. Nggak mau, jangan dulu Yesus. Bukan aku nggak suka Yesus, tapi jangan sekarang ya Tuhan. Aneh-aneh ada stiker-stiker tuh, ada stiker Yesus yang tatapannya tajam gitu. Gini aja Yesus nih. Tapi ada tulisan Yesus tidak suka. Oh. Ini mamaku sering ngirim ini Bu. Kalau aku nggak balas chatnya, itu langsung dikirimnya. Yesus tidak suka katanya. Mak, cuman telat balas SMS sudah berdosa Wak ya Mak, bilang. Yesus tidak suka. Tapi ada satu stiker yang, ini stiker terbaik yang pernah aku dapat lah ini. Masih stiker Yesus juga. Jadi misalkan mamaku aku ngechat nih, mamaku ngechat terus aku nggak balas gitu. Terus nggak lama aku ngechat lagi. Sorry ya aku bilang. Terus aku kirim bukti transfer rekening ke mamaku. Aku kirim, ini Mak sebagai permintaan maaf. Mamaku akan ngirim sebuah stiker Yesus begini. Terus ada tulisan di bawahnya, mantap hambaku. Ya itu aja Bapak Ibu dari saya, terima kasih ya. Sekian, nah kalau ada yang salah-salah saya mohon maaf, terima kasih banyak.